Nah, saya ingin mereview sedikit atau mengulang sedikit beberapa hadis yang ada di akhir bab sifat sholatin Nabi, yaitu beberapa zikir yang Nabi baca setelah sholat. Saya ingin simplifikasi, menyederhanakan bahwa Nabi itu ketika sholat dan menjadi imam, setelah salam itu setidaknya ada 4 yang beliau lakukan. Yang pertama, setelah sholat beliau berzikir, dan zikirnya itu tidak satu. Riwayat yang kita dapati terkait apa yang Nabi baca setelah sholat itu banyak. Kadang ada ada riwayat mengatakan Nabi membacakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Lalu ada lagi riwayat Allahumma antas salam wa minkas salam, dan riwayat lainnya. Yang kedua, Nabi setelah sholat itu berdoa, walaupun sangat jarang, dan orang-orang yang melihat Nabi mengangkat tangan mengamini. Ada beberapa hadis yang mendukung yang kedua ini. Ada hadis yang bunyikan Nabi yuyadu wa yu'minu man khalfahu. Nabi berdoa dan orang di belakangnya mengamini. Lalu ada lagi Nabi setelah sholat itu menghadap ke sahabat, jadi berbalik menghadap ke sahabat dan mengajarkan entah wahyu entah ajaran yang lain. Kalau dalam riwayat itu ya yang paling banyak mungkin wahyu. Semalam turun wahyu ini. Nah, lalu Nabi ajarkan sahabat, dan sahabat mengulang-ulang sehingga mereka hafal. Lalu ada lagi setelah sholat, dan ini kayaknya yang paling banyak, Nabi nggak ngapa-ngapain, tapi langsung bangun meninggalkan tempat sholat, melanjutkan aktivitasnya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa setelah sholat kita bebas melakukan, entah kita berzikir, entah kita berdoa, entah kita langsung pergi, entah malah ketiduran, itu boleh semua. Boleh semua. Bahwa Nabi berzikir, iya. Zikirnya apa? Ganti-gantian. Oh, berarti kita bebas memilih zikir apapun yang kita mau. Bahwa Nabi kemudian setelah sholat mengajarkan Al-Quran, iya. Oh, berarti setelah sholat bagi yang waktunya luang bisa duduk di masjid lalu membaca Al-Quran. Atau bagi yang punya aktivitas, silakan lanjut beraktivitas keluar masjid, nggak zikir, nggak doa, boleh. Kalau kemudian masjidnya ada doa bersama, imam berdoa, makmum yang ini, boleh. Ini beberapa kali saya sampaikan termasuk di masjid ini dan di banyak tempat, supaya kita ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid manapun tuh nyaman-nyaman aja gitu. Kalau masjidnya ada zikir ya kita ikut. Kalau kita buru-buru ya nggak merasa bersalah, langsung jalan gitu. Kalau ada jamaah yang waktunya lebih luang sehingga bisa berzikir sampai waktu duha, wow, keren gitu. Semuanya boleh. Dan Nabi Muhammad tentu ingin umatnya melakukan banyak kebaikan, tapi beliau selalu mengukur waqtadi bi'adafihim, selalu mengukur kayaknya kemampuan umat saya kayak apa gitu, sehingga beliau memberikan tadi itu berbagai macam aktivitas yang beliau lakukan setelah sholat supaya umatnya bisa memilih. Kalau dalam bahasanya Ibnu Izzuddin Abdissalam, kalau tidak salah, Nabi itu minal mukillin. Nabi itu terkadang tahu ini baik dan beliau ingin melakukan kebaikan itu serta diikuti oleh umatnya, tapi kemudian beliau berpikir apa umatku kuat gitu kira-kira, lalu beliau sengaja tinggalkan. Termasuk setelah sholat Nabi memunculkan beberapa macam tradisi, silahkan dipilih. Nah, jadi kalau nanti kita sholat di masjid ini ada zikirnya atau di masjid ini nggak ada zikirnya, ya biasa saja. Kalau ada yang kemudian punya urusan lain, dia tidak ikut zikir, ya biasa saja. Lalu yang mana yang sunnah Nabi? Semuanya sunnah Nabi, Pak. Yang setelah sholat doa sunnah Nabi, baik sendiri maupun bareng-bareng. Emang
Doa sendiri ada hadisnya? Ada Pak, banyak. Doa bareng-bareng ada hadisnya? Ada, walaupun tidak banyak. Itu sunnah Nabi. Yang setelah sholat zikir ada sunnah Nabi? Ada, sunnah Nabi juga. Yang setelah sholat langsung pergi, itu sunnah Nabi juga. Yang setelah sholat kemudian baca Quran, sunnah Nabi juga. Yang setelah sholat ketiduran, itu kayak sunnah sahabat gitu. Kalau Nabi kayaknya nggak pernah ketiduran di mihrab Pak ya, tapi mungkin sahabat dia ketiduran. Itu semua boleh Pak, semua boleh. Jadi yang sunnah itu adalah sholatnya. Setelah sholat kita lakukan aktivitas yang sesuai kebutuhan kita.